Tahukah saudara, 30.000 hektar di Air Bangis sudah mereka rencanakan menjadi sebuah proyek besar, mega proyek. 30.000 hektar termasuk lautnya 10.000 hektar lebih kurang. Untuk apa laut mereka coupling? Ingin tahu sakit tidak punya ayah? Tanyakan pada mereka yang ayahnya hari ini telah tiada. Ingin tahu sakitnya tidak punya ibu, saudara-saudara? Tanyakan pada saya. Tanyakan pada saya. Jangan tanya saya. Setelah ibu dan ayahmu pergi, kau akan rasakan dunia ini sepi, saudara-saudara. Selama mereka masih hidup, setelah pulang, jadikan mereka bagai ratu dan raja, saudara-saudara, ayahanda, hadirin pemuda-pemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Wa qala syairul arabiyyah, laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman khafal wa'id. Jamaah Idul Fitri tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan 2024 Masehi, saudara-saudara. Kampung Alang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang berbahagia.
Selamat Idul Fitri, Idul kembali, Fitri suci, arti kedua makan. Kembalilah hari ini hadirin Bapak Ibu suci dan kembali boleh makan. Hari ini, pagi ini, sekira jam 7:30 lebih kurang, ibu bapak seperti baru lahir dari rahim ibunya suci bersih. Dahulu lahir disambut gembira dan riang oleh keluarga. Lucu menggemaskan. Semua orang senang dengan sang bayi. Maka pagi ini saudara-saudara, kita disambut malaikat langit dan bumi dengan riang gembira bagaikan keluarga menyambut bayi yang lahir di dalam rumahnya. Insya Allah hadirin semua yang hadir memenuhi ini masjid akan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga handai tolan saudara-saudari, dengan ayah ibu, kakak adik, mama uci, kawan sekampung. Alhamdulillah nikmat yang besar. Bayangkan dengan saudaramu, saudara saya, saudara kita terkasih di Palestina, Gaza, di Khan Yunis, Palestina. Mereka sempat bertanya kepada ulama saudara-saudara di Arab Saudi lewat telepon. Wahai Syekh yang bacaan Qur'annya fasih, yang engkau baca kitab-kitab agama dengan luar biasa, gelarmu Profesor Doktor, jawab pertanyaan kami. Sahkah kami puasa Ramadan tiada berbuka dan tiada sahur? Menangislah ulama itu saudara-saudara. Ternyata selama dia ini hanya ceramah dan mengajar, tidak pernah berdarah-darah, tidak pernah mati meregang nyawa keluarganya di depannya. Tiada rumahnya yang hancur oleh orang kafir, tapi sudah merasa seperti ulama benaran. Maka dia menangis, wahai saudaraku, jangan kau tanya lagi. Kalian adalah pilihan penduduk bumi yang ada di dunia saat ini. Menangislah ulama itu saudara-saudara, silakan lihat di YouTube. Sepulang dari sini kita bisa makan dengan berbagai macam menu, berbagai macam gulai, rendang dan sebagainya. Mereka di sana saudara-saudara dipurak-purakkan, diberikan bantuan tepung gandum dari pesawat terbang, turun ke bawah, lalu diambil, ternyata isinya bom. Kurang ajar ini Yahudi laknatullah. Hai Israel, pergilah ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan saudara-saudara, bisa saja kejadian di Israel terjadi di Indonesia, kejadian di Palestina, Gaza, terjadi di Pasaman Barat. Tahukah saudara, 30.000 hektar di Air Bangis sudah mereka rencanakan menjadi sebuah proyek besar. Mega proyek. 30.000 hektar termasuk lautnya 10.000 hektar lebih kurang. Untuk apa laut mereka coupling? Diduga hadirin akan tempat pendaratan tentara asing-asing dan asong, kapal selamnya dan kapal lautnya untuk menguasai ini Republik Indonesia. Maka jika mereka nanti telah datang, Pasaman Barat penduduknya hanya 450.000 lebih kurang. Dan mereka memiliki 30 hektar, dalam 1 hektar bisa mendirikan tower apartemen 6.
dan isinya bisa 3.000 orang 1 hektar. Kalikan 30.000 hektar. Maka nanti jika ini terjadi, bisa saja tujuannya agar mereka lebih banyak berada di Pasaman Barat. Dan saat mereka sudah lebih banyak dari kita, misalkan 500.000 dan kita hanya 400.000, setiap pilkada, setiap pemilihan daerah, setiap pemilihan bupati, siapakah yang akan menang? Mereka dan calonnya. Saat itu kita akan menjadi jongos di dalam negara sendiri, kata Soekarno. Ini yang membuat Soekarno-Hatta tidak tahan, harus merdeka ini bangsa dari Belanda. Dan sekarang ternyata kita juga sedang dijajah oleh 3A. Triple A. A yang pertama, asing. A yang kedua, asing. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang mulia, ayahanda, ibunda, tahukah asing? A yang ketiga adalah asong. Dijajah kita oleh orang-orang kaya yang tidak mau tahu dengan nasib kita. Sekarang kita menonton kejadian di Gaza, di Membandir, dibunuh. Sudah ada kira-kira 60.000 anak-anak dan wanita mereka bunuh. Bisa saja 5-10 tahun ke depan kita yang ditonton di televisi oleh negara-negara lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri, umat kesayangan Rasulullah, calon-calon pejuang akhir zaman yang berbahagia. Di dalam satu hadis, Nabi bersabda yang mulia, Muhammad sang kekasih sallallahu alaihi wasallam, Yushiku, nanti akan terjadi, yushikul umamu antada'a alaikum, negara dunia akan memperebutkan, membantai kalian, memakan kalian, menghabisi SDA sumber daya alammu. Nah, ini sudah diramalkan Nabi. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti kalian makan di satu talam 5 orang berebutan, begitulah negara-negara kafir akan memperebutkan kalian nanti. Berebut membunuhmu, membantaimu, berebut mengambil tanahmu, mencuri harta emasmu, sampai akhirnya mereka curi imanmu, saudara-saudara. Wa minkum mayartad, di antara kalian akan ada yang murtad, tidak tahan dengan godaan. Ke depan diduga akan terjadi 3 hal. Pertama, akan terjadi perang saudara. Kedua, akan terjadi mirip-mirip seperti 65. Ketiga, akan terjadi krisis makanan, krisis pangan. Berapa harga beras sekarang? 50-an ribu. Bayangkan nanti beras mencapai 150 ribu satu sukat. Siapa yang mampu membelinya? Jika beras naik, pasti beras naik, turunlah kepada bawang naik. Jika minyak naik nanti juga, maka bangsa ini sengaja dimiskinkan. Kemiskinan terstruktur, TSM terstruktur
sistematis, masif. Jika engkau ingin menguasai sebuah negara, kuasai minyaknya, kuasai sumber daya alamnya. Demikian protokol of Zion Yahudi yang telah merencanakan dahulu. Jika engkau ingin menguasai sebuah negara, kuasai minyaknya, kuasai sumber daya alamnya. Saudara-saudara, siapa yang tanahnya luas di Pasaman Barat? Orang Pasaman Barat atau orang luar? Mereka tidak ada kakeknya di sini, neneknya bukan di sini. Kita lahir besar, meminum airnya Pasaman Barat, menginjak tanahnya Pasaman Barat, tumpah darah kita lahir di Pasaman Barat. Tanah kita hanya 1, 2, 3 hektar. Ada yang hanya 1,5 hektar. Mereka yang datang dari mana-mana, tanahnya bisa ribuan hektar. Inilah yang dinamakan perencanaan memiskinkan fevel rakyat, saudara-saudara. Bangkitkan jiwa perlawananmu, lewat jihadmu, gelorakan menyala-nyala, api revolusi, api perlawanan jihad. Karena kata Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, pada saat itu kami engkau katakan akan dimakan oleh umat-umat agama lain. Amin qillati nahnu yauma izin. Apakah jumlah kami saat itu sedikit, kalah jumlah, kuantitasnya kalah, mayoritas umat lain kami minoritas? Kata Rasul yang mulia ibunda, no, nahi, la, kamu wa antum hina izin kasir. Kamu saat itu banyak. Lakin akan tetapi, gusaun ka gusais sail. Banyaknya kamu hanya seperti banyaknya buih di Sikobo. Seperti banyaknya buih di air Banges. Seperti banyaknya buih di Sasak, saudara-saudara. Bagaimana buih? Kemana dia bergerak? Apakah dia bergerak dengan dirinya atau digerakkan laut? Apakah buih bergerak karena digerakkan oleh kehendaknya, irodatnya, atau digerakkan oleh gelombang samudra? Buih tidak terhitung. Banyak memutih saudara-saudara. Tapi dia hanya digerakkan oleh air. Tidak punya power. Tidak punya martabat, tidak punya daulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayahanda, ibunda, para pemuda-pemudi, anak-anak cucu kami yang berbahagia, jadilah singa-singa akhir zaman, the lion of Muslim di akhir zaman. Jangan jadi kambing, jangan jadi mangsa. Engkaulah yang memangsa, jangan jadi kambing. Jangan pernah rela satu detik pun di bawah kekuasaan para bandit dan mafia. Jangan rela masyarakat Kampung Alang satu detik pun dipimpin penjudi, penzina, dan orang yang tidak sholat. Inilah pangkal bala, saudara-saudara. Inilah pokok pangkal bala, pokok musibah terbesar umat Islam. Tidak berkuasa, nehi kuasa, tuna kuasa, laisa lahum quwwah
tidak punya kekuasaan. Kenapa di zaman Rasul, di zaman sahabat Islam itu tangguh? Takut Romawi, ibarat sekarang Amerika. Takut Persia, ibarat sekarang Rusia. Adidaya, duanya takut. Kenapa? Limadha? Karena Nabi berkuasa. Karena Abu Bakar berkuasa. Nabi presiden, bukan cuma bisa sholat dan khutbah. Nabi bisa membunuh. Dalam perang Uhud, 1 orang dibunuh Nabi. Harus bisa membunuh jika jadi Muslim. 1 istri Nabi, namanya Ummu Salamah, dibunuhnya 1 Yahudi. Ketika datang Yahudi ingin membunuh mereka, ingin memperkosa mereka di kemah bagian belakang front depan dalam pertempuran. Maka istri Nabi, ibu kita yang mulia, Ummu Salamah. Ummu Salamah. Diambilnya pancang tenda yang runcing. Dia mengendap bagaikan seorang intelijen James Bond. Detikamnya Yahudi dari belakang. Is dead. Mati. Rasul tersenyum. Oh, hebat istriku. Istri kita harus bisa membunuh. Ya. Istri kita juga sudah sering membunuh. Sampai penyakit gula suaminya dibuatnya. Kenapa? Minta kulkas, minta mobil, kredit. Gadaikan sawit, gadaikan rumah, gadaikan surat tanah. Akhirnya, strokelah suaminya. Stroke, stres, stop. 3S. Stres, stroke, stop. Ya, memang pembunuh juga. Dibunuhnya suaminya. Setelah suaminya mati, lalu dia menikah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ibu-ibu, bukanlah itu tipe wanita di kampung ini. Nehi. Kalau di sini adalah wanita seperti istri Nabi, singa betina, Ummu Salamah. Amin. Semoga semua warga Jorong ini dan Pasaman Barat masuk surga Firdaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Abu Bakar presiden, khalifah. Umar presiden, khalifah. Utsman Ali presiden, khalifah. Nabi presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Rasul, Nabi, panglima perang, ahli ekonomi. Oh, di mana kita cari orang seperti ini? Kenapa, saudara-saudara? Kenapa pemimpin kita tidak seperti mereka? Karena rakyatnya tidak seperti rakyat mereka. Kenapa tidak ada pemimpin seperti Umar bin Khattab hari ini? Kenapa? Karena rakyatnya di Indonesia tidak seperti rakyat di masa Umar. Tapi bisa mendekati saudara, usahakan. Kepala Jorong, wali nagari, sampai kepada bupati, adalah orang-orang yang sholat, yang mengerti Islam, berjiwa-jiwa petarung, berjiwa-jiwa singa, berapi-api jiwa singa, saudara-saudara. Jangan lari dari kekuasaan. Jika Pasaman Barat dan Indonesia ini menjadi lemah musliminnya, habis alamnya dijajah, dirampas, diperas, apabila orang-orang baik, orang-orang saleh lari dari kekuasaan. Tidak ada yang berkuasa. Maka yang berkuasa para bandit dan mafia. Para penjudi online chip. Yang berkuasa agen togel dan ganja. Maka habislah ini bangsa, saudara-saudara. Loh, kenapa? Orang baiknya tidak mau mencalon. Orang baiknya tidak mau maju. Alasan,
kita cukup makan, sudahlah. Masih bisa hidup, sudah. Nah, akhirnya saudara-saudara, inilah nasib bangsa. Musliminnya 200 juta lebih, tapi yang mengendalikan kita di balik layar, di shadow government, invisible hand, tangan tersembunyi, pemerintah bayangan yang mengembalikan kita adalah siapa? Jawab sendiri Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan penting hari ini, harus berkuasa. Jangan tinggalkan kekuasaan. Jika orang baik, orang soleh lari dari kekuasaan, kekuasaan akan diisi para penjahat. Jangan pernah rela. Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir saudara-saudara, jika ingin menjadi raja, jadikanlah ayahmu seperti raja. Jika ibu-ibu ingin bak ratu, queen, seperti ratu, perlakukanlah ibumu seperti ratu. Dia yang melahirkanmu, membesarkanmu. Kenapa pulang sekali setahun pun dia tidak mau? Saya mendapat cerita saudara-saudara. Hari raya, pulanglah orang-orang dari samping kiri kanannya, anaknya dirantau. Ibu ini sudah 5 tahun anaknya tidak pulang. Suaminya sudah meninggal. Dia ingin agar kuenya dan ulamenya dan kombang loyangnya, kue sopiknya dimakan anaknya. Dia telah masakan sup kesukaan putra-putrinya. Kata kawan saya yang menyaksikan di kampungnya, mulai 3 hari sebelum Idul Fitri, ibu yang malang itu telah berdiri di pinggir jalan, menatap ke ujung, mana tahu ada mobil anaknya yang pulang. Tiap hari, sampai hari ini tidak datang anaknya. Siapa yang membuat anaknya berhasil menjadi orang sukses di rantau di luar kota? Adalah ibu dan suaminya yang telah wafat itu, bertungkus lumus. Tapi mengunjungi sekali setahun pun dia tidak datang. Jika atasannya yang memanggil, sedetik itu, barangkali menit itu juga dia akan siap-siap dan datang. Adakah yang nasibnya seperti itu di sini? Wahai kita sebagai anaknya, jangan pernah membuat ibumu menunggumu hari raya. Sepulang dari sini hadirin yang masih ada ayah ibunya, salami mereka, cium tangannya. Kalau di Arab Saudi, cium kepala ayah ibunya, cium lututnya. Engkau akan jadi bak ratu dan raja dalam hidupmu sampai tahun 2025 ke depan. 2025 nanti Idul Fitri kau lakukan lagi. Engkau bak raja every year, setiap tahun. Saudara-saudara, bagaimana adab kepada ayah ibu? Uwais Al-Qarni, ulama besar, disuruh ibunya memperbaiki genteng. Di sana genteng. Lalu dia naik. Lalu ibunya duduk di bawah. Maka diambilnya genteng. Meneteslah debu-debu genteng itu kena kepala ibunya. Akhirnya Uwais berhenti memegang genteng. Lebih 5 jam di atas panas. Tidak berani menyuruh ibunya bergeser karena memerintahkan ibu pantang besar dalam Islam. Siapa anak seperti ini? Akhirnya karena lelah ibunya di bawah duduk, baru dia bergeser. Baru Uwais Al-Qarni memperbaiki genteng kembali. Inilah adab. Al-adabu fauqal ilmi. Anak seperti ini adab kepada ibunya akan menjadi raja dan ratu di dunia. Wala tarfa' sautaka fauqa sauti abika wa ummika. Jangan engkau tinggikan suaramu melebihi suara ayah ibumu. Durhaka tidak harus memukul, itu jelas. Durhaka tidak harus menampar ayah ibumu, itu pasti sudah durhaka. Kata Rasulullah,
Man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang membuat hati ayahnya sedih, ibunya sedih, ibu hatinya, engkau anak sudah durhaka, orang durhaka, neraka baginya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingin tahu sakit tidak punya ayah? Tanyakan pada mereka yang ayahnya hari ini telah tiada. Ingin tahu sakitnya tidak punya ibu, saudara-saudara? Tanyakan pada saya. Tanyakan pada saya. Jangan tanya saya. Setelah ibu dan ayahmu pergi, kau akan rasakan dunia ini sepi, saudara-saudara. Selama mereka masih hidup. Setelah pulang, jadikan mereka bagai ratu dan raja, saudara-saudara, ayahanda, hadirin pemuda-pemudi. Agar engkau di akhir zaman ini selamat dari godaan dan fitnah Dajjal. Sebab kita berada di zaman kegelapan. Tidak lama lagi barangkali dunia akan mengalami perang dan perang. Sampai zaman Imam Mahdi dan Isa dan Dajjal. Datang saat itu apabila engkau berbakti pada ibumu, pasti akan selamat. Imanmu selamat. Ayah ibu selamat, imanmu akan selamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setiap Idul Fitri selalu Rasul yang pertama menyalam kepada Umar Abu Bakar. Lalu pada Idul Fitri kali itu Abu Bakar dan Umar malu. Wah, ini Rasul pemimpin kekasih Allah. Tidak mungkin pertama menyalami kita Umar. Lalu gimana Abu Bakar? Kita intai Nabi setelah subuh di balik tiang masjid ini. Tiangnya saat itu batang kurma. Jadi ketika Nabi selesai nanti sholat subuh, dia berjalan menuju rumah ibu kita Aisyah, kita salam. Sehingga Idul Fitri kali ini kita yang menyalap Nabi pertama mengulurkan tangan, bukan Nabi. Sepakat, deal. Abu Bakar, Umar sepakat. Lalu setelah sholat subuh, Nabi salam kanan kiri, Abu Bakar cepat pergi tanpa zikir ke balik tiang. Umar ke balik tiang sana. Mengintai Nabi, begitu lewat, Assalamualaikum Rasulullah. Selamat Idul Fitri. Saudara, saudari, ayahanda, ibunda yang mulia, tiba-tiba di belakang Abu Bakar ada tangan. Abu Bakar, jauh. Saya menunggu Nabi. Antazirun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Udah. Nanti. Disangka Abu Bakar ibunda yang menyentuh bahunya adalah orang lain. Abu Bakar, suara yang merdu dan berimbang. Nanti. Ini saya nunggu Nabi. Abu Bakar, apakah saya bukan Nabi? Lalu Abu Bakar melihat ke belakang. Ya Rasulullah. Assalamualaikum, selamat Idul Fitri. Ya, kenapa kau di sini sahabatku? Menunggu saya pertama menyalamimu, tapi tetap kembali engkaulah yang menyalami saya. Oh iya, kata Rasulullah. Nenek mama harus menyalami cucu kemenakan. Kepala jorong harus menyalami warga. Bupati harus menyalami rakyat. Presiden harus menyalami. Saya Rasul, pemimpin dunia akhirat. Masa kalian menyalami? Harus saya. Saudara, jagalah kedamaian kampungmu. Musuhmu bukan di kampung ini. Musuhmu bukan di Pasaman Barat nih. Musuhmu yang 3 tadi. 3A. Asing, asong. Asong, asing, aseng. Aseng,
Asong, aseng. 3A. Aseng, asong, dan aseng. Musuhmu Yahudi, bukan orang kampung ini. Maka, kalaupun ada selisih paham, siapa hambaku yang paling mulia di antara mereka yang pernah berselisih paham? Kata Rasulullah, mewakili Nabi dengan Rasulullah mewakili Allah dalam hadis kursi. Yaitu hambaku, abdi, yang pertama mengulurkan tangannya mengucap salam pada saudaranya. Ayo saudara-saudara, selepas ini berlomba-lombalah. Segera kita mengulurkan tangan pada saudaramu. Salami selamat Idul Fitri. Semoga nanti semua kembali berjamaah, beramai-ramai, berkampung di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Selamat Idul Fitri. 1 Syawal 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi. Maaf lahir batin, munculkan jiwa-jiwa melawan kepada penindasan. Jiwa Diponegoro, jiwa tuangku Imam Bonjol, tuangku Rao, jiwa Soekarno, jiwa Gus Salim yang akan mengusir penjajahan triple A pada zaman kita ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu wasfahu. Wa qala fi ayatin ukhra qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka, manjakan mereka, seperti mereka menyayangi dan memanjakan kami waktu kecil. Sehatkan penyakit mereka, sejahterakan hidupnya, buat di akhir usianya mereka selalu riang gembira. Allahumma ansur jusal muslimina fi Gaza Palestin, wansuril muslimina fi Suriah, wansur jusal muslimina fi Afghanistan, wansur jusal muslimina fi Libya, wansur jusal muslimina fi Rohingya,
wansuril muslimina wajusahu fi Indonesia. Ya Allah, hancurkan Yahudi dan Israel. Ya Allah, porak-porandakan Benyamin Netanyahu. Ya Allah, bangkitkan perlawanan Brigade Al-Qassam Al-Gaza. Ya Allah, buatlah damirhum wa ahlikhum, hancur leburkan, madamir, berkeping-keping Yahudi dan musuh-musuh Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Damaikan ya Allah hati kami di kampung ini, di Pasaman Barat ini. Buat umat Islam dengan Islam berkasih sayang bagaikan saudara kandung. Perselisihan yang ada hilangkan ya Allah dengan rahman-Mu, dengan rahim-Mu. Ampuni dosa kami. Sampaikan kami kepada Idul Fitri tahun 2025. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.